dengan keinginan kalian sendiri. Jadi sekalian tolong subscribe. Oke guys, kali ini kita akan coba membahas tentang orang normal dan tidak normal. Kalau misalnya kita bicara tentang definisi dari orang normal dan tidak normal, ini kan panjang dan lebar, karena nggak ada sebuah definisi pasti yang disebut normal atau tidak normal ya. Karena kita mengarah kepada acuannya itu kepada apa dulu nih, secara psikologis atau apa gitu. Sorry guys, ini berisik karena ada anak-anak ya, lagi anak-anak SD nih, sekolah. Jadi gini guys ya, kalau menurut pengalaman saya gitu, saya itu kadang-kadang kalau misalkan melihat beberapa kejadian gitu ya, ada orang yang saya anggap itu orang normal, dia dalam kategori orang normal, tapi dia tindak tanduknya itu suatu hari dia akan mengalami yang namanya ketidaknormalan. Bahkan kita pun juga akan mengalami hal itu sebenarnya. Contoh begini, contoh ya, ketika kita ketemu sama orang yang lagi marah, ketika ketemu sama orang yang lagi marah, ketika ketemu sama orang yang lagi nangis, sedih, terus lagi kesel, nah itu kalau menurut saya itu manusia dalam kategori sedang tidak normal. Kita naik dulu. Kenapa? Karena yang namanya normal itu dia pasti tidak ada sama sekali pencetus yang membuat dia itu berubah dari kenormalan tersebut. Kalau misalkan orang itu dicetus oleh sesuatu sehingga dia bukan diri dia sendiri, itu namanya tidak normal kalau bagi saya. Nah, terus ada lagi nih kejadian ini, lebih aneh lagi nih. Saya pernah ketemu sama seseorang gitu ya, dia dalam lingkup orang normal, tapi disebutnya sih kalau kata saya sih nggak normal gitu. Nah, nggak normalnya ini apa sih sebenarnya? Jadi gini guys ya, kita menganggap ODGJ nih, contoh orang dalam gangguan kejiwaan, misalkan ya, kalau di bahasa kasarnya mereka sebut orang gila gitu ya. Nah, kita sebut yang halus saja lah ODGJ lah. Takut gitu nanti kena sama orang. Karena kan nggak boleh kita ngomong orang gila guys. Jadi ODGJ nih ya. Kenapa orang ODGJ itu kalau lagi ngomong marah-marah sama kita itu biasa aja. Mau dia nyaci maki, dia marah-marah, terus dia emosi ke kita, ngomong sembarangan. Kenapa kita it's okay aja, nggak ada masalah, karena kita menganggap dia itu masuk dalam kualifikasi orang yang tidak normal. Ya ODGJ itu kita anggap sebagai orang yang tidak normal. Jadi nggak ada masalah ketika dia mau bicara sembarangan, mau dia bicara marah-marah segala macam gitu, mau dia caci maki gitu kan. Tapi permasalahannya adalah ketika kita ketemu sama orang normal tapi bicaranya kayak ODGJ gitu ya, marah-marah, nggak jelas segala macam, menuduh sesuatu gitu ya, menuduh-nuduh atau apa. Nah, ini yang membuat kita itu jadi melihatnya sesuatu itu jadi apa ya dibilangnya, yaitu yang timbul pertengkaran, perselisihan gitu. Karena gini, di dalam otak kita itu kan sebenarnya kita itu mendefinisikan, menyimpulkan seseorang yang kita anggap yang diajak bicara ini orang normal atau tidak gitu. Ketika kita menganggap dirinya normal, pasti kita nggak mau dong nerima kalimat-kalimat yang tidak baik dari orang ini. Kalau misalkan dia tidak baik ngomongnya, berarti dia memang sedang tidak baik, ngomong benar-benar tidak baik gitu ya. Beda dengan ODGJ. Ketika ODGJ lagi ngomong tidak baik pun, kita menganggapnya ya it's okay, karena nggak ada masalah, karena memang ada kategori yang berbeda di situ. Tapi ketika ada yang kategori orang normal, ketika dia lagi ngomong marah, kita menganggap oh iya beneran marah nih, oh dia lagi sedih nih, oh dia lagi kesel nih gitu. Karena apa ya, memang kita hidup dalam kenormalan gitu, sehingga kita mendefinisikan seseorang itu berdasarkan kebiasaan yang kita lakukan. Jadi gini guys, kesimpulannya bahwa sebenarnya kalau kita pengen hidup kita itu dianggap orang normal, dianggap ya sebaiknya meminimalisir lah hal-hal yang membuat kita itu dinilai sama orang lain nggak normal gitu. Kita meminimalisir kekesalan terhadap orang lain, meminimalisir rasa amarah kita kepada orang lain. Kita juga sedih jangan berlebihan, karena kalau udah itu terjadi pasti tindak tanduk kita itu menjadi yang tidak normal, dan orang lainnya juga males sebenarnya melihat kita hal demikian, apalagi bersinggungan dengan hal yang demikian gitu. Karena serba salah guys ketika kita memberitahu,
memberi saran salah, karena kondisinya udah nggak normal. Hanya orang normal ketika dia dikasih saran itu masih masuk dan terima gitu. Tapi ketika dia kondisinya lagi sakit hatinya, sakit pikirannya, itu dalam kondisi tidak normal. Jadi mau dibicarakan apapun tidak akan bisa menjadi sesuatu atau solusinya di dalam dirinya. Jadi yang terjadi adalah malah timbul ketidaknormalan baru gitu. Nah, jadi sebenarnya dibilang apa sih perbedaan antara normal dan tidak? Ya, kalian tahu sendiri lah ya. Kalian dari kesimpulan hal ini bahwa kalau kalian ingin dianggap sebagai orang normal, kalian harus meminimalisir hal-hal yang seperti itu. Kita boleh bersedih tapi jangan berlebihan. Kita juga tahu yang diajak ngomong juga adalah orang lain yang tidak paham dan kesedihan kita. Kita juga kalau misalkan lagi marah, kita juga paham bahwa orang lain itu tidak salah sama kita. Jadi jangan sampai ketika kita sama orang marah, tapi orang lain juga jadi marahin sama kita. Nah itu jangan juga. Itu aja deh, semoga bermanfaat guys.